Halo sahabat guru, kembali lagi di channel Berguru. Kali ini Berguru akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara pengisian SPT wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770S secara online. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Berguru. Untuk memulai pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 secara online, sahabat buka terlebih dahulu Google Chrome. Kemudian ketik DJP online. Kemudian sahabat pilih DJP online. Kemudian akan muncul DJP online untuk memulai login. Terlebih dahulu masukkan NPWP. Kemudian masukkan password, lalu klik kode yang ada di gambar. Klik login. Akan muncul profil Anda. Kemudian klik e-filing. Di sini akan terlihat SPT yang udah dilaporkan. Kemudian klik buat SPT. Di sini akan muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Anda tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka klik tombol tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika Anda seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau pisah harta, maka klik tombol tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun tidak kurang dari 60 juta rupiah, maka klik tombol tidak. Dan di sini akan muncul formulir 1770. Dan Anda boleh memilih form yang akan digunakan. Bisa dengan menggunakan bentuk formulir, dengan panduan, atau upload SPT. Tapi di sini saya menyarankan untuk menggunakan dengan panduan. Kemudian klik SPT 1770S dengan panduan. Untuk langkah pertama, ketik tahun. Kemudian pilih status SPT normal. Klik langkah berikutnya. Langkah kedua, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Klik tambah. Pilih jenis pajak PPh pasal 21. Kemudian ketik NPWP pemotong. NPWP pemotong ini NPWP pemberi kerja. Kalau benar,
nama pemotong pajaknya akan muncul. Kemudian ketik nomor bukti pemotongan kemudian ketik tanggal bukti pemotongan, kemudian ketik jumlah PPh yang dipungut. Kalau isiannya sudah benar, silakan disimpan. Klik langkah berikutnya. Langkah ketiga, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Pilih langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan negeri lainnya? Jika Anda memiliki, maka klik ya. Dan siapkan daftar penghasilan, bukti potong, daftar harta, daftar kewajiban, dan daftar keluarga. Dipilih bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Tapi jika Anda tidak memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, maka ketik tidak. Kemudian langkah berikutnya. Langkah kelima, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika iya, ketik iya. Masukkan penghasilan neto luar negeri. Siapkan daftar penghasilan, bukti potong, daftar harta, daftar kewajiban, dan daftar keluarga. Tapi jika tidak, silakan ketik tidak, kemudian ketik langkah berikutnya. Langkah keenam, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kalau iya, bantuan, sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba, anggota perseroan, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Jika Anda tidak memiliki, maka klik tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ketujuh, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Jika iya, klik tambah. Sahabat bisa memilih sumber atau jenis penghasilan. Ketik penghasilan bruto, terus PPh yang terhutang. Kemudian simpan, tapi jika tidak ada, pilih batal. Jika sahabat tidak memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final, maka klik tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ke-8, apakah Anda memiliki harta? Jika iya, maka klik tombol ya. Dan akan tampil harta pada SPT tahun lalu. Jika harta yang Anda punyain telah dilaporkan pada SPT tahun lalu, maka klik tombol harta.
Kemudian akan muncul harta yang telah dilaporkan. Jika mau menambahkan harta, maka klik tambah. Kemudian pilih kode harta. Jika Anda mempunyai rumah, maka klik kode 061. Kemudian nama harta, rumah tinggal, kemudian tahun perolehan, tahun 2018 dengan harga perolehan jika pembeliannya secara kredit, Anda bisa tambahkan keterangan. Kemudian klik simpan. Di sini akan terlihat jumlah harta yang Anda punya. Kemudian langkah berikutnya, langkah ke-9, apakah Anda memiliki utang? Jika ya, maka klik tombol ya. Jika utang pada SPT tahun lalu sudah dilaporkan dan masih ada sampai sekarang, maka klik utang pada SPT tahun lalu dan akan muncul hutangnya. Jika di tahun ini mempunyai hutang lagi, maka klik tambah dan silakan diisi kode hutang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah yang dipinjam. Kemudian disimpan. Jika tidak ada, maka batal. Kemudian pilih langkah berikutnya. Langkah ke-10. Apakah Anda memiliki tanggungan? Jika ya, maka klik tombol ya. Ketik tambah, tulis nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan, simpan. Jika tidak ada, maka klik batal. Jika tidak memiliki tanggungan, maka klik tombol tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Jika ya, tulis jumlah zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang telah Anda bayarkan. Jika tidak, maka klik tombol tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ke-12, status kewajiban perpajakan suami istri. Jika status perkawinannya tidak kawin, maka klik tombol tidak kawin. Pilih golongan PTKP Anda. Tidak kawin, tidak mempunyai tanggungan. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ke-13. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika Anda tidak memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri, maka klik tombol tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ke-14,
Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Jika Anda tidak melakukan pembayaran PPh pasal 25, maka tidak perlu Anda isikan. Kemudian, apakah Anda membayar surat tagihan pajak PPh pasal 25? Jika tidak, silakan Anda lewatin. Kemudian ke langkah berikutnya. Langkah ke-15, penghitungan pajak penghasilan. Di sini telah tampil penghitungan pajaknya, data yang telah diisikan dari langkah-langkah sebelumnya. Dan hasilnya di sini nihil karena telah dibayarkan oleh bendahara dari perusahaannya. Kemudian langkah berikutnya, di sini tidak ada proses kurang atau lebih bayar karena tadi nihil, tidak ada perhitungan PPh pasal 21. Jadi, jika tidak ada, maka ke langkah berikutnya. Langkah ke-17, ini adalah pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Kemudian klik setuju. Langkah berikutnya, langkah ke-18, langkah terakhir. Di sini akan tampil SPT Anda, jenis formulir, tahun pajak, pembetulan yang ke-0, status nihil, jumlah 0 rupiah. Kemudian untuk mengirimkan terlebih dahulu harus diambil kode verifikasi. Ambil kode verifikasinya dan klik di sini. Kemudian ambil kode verifikasi yang ada di email yang terdaftar di DJP Online. Kemudian salin dan kembali ke DJP Online. Kemudian pindahkan ke kode verifikasi, kemudian kirim SPT. Selesai sudah pengisian SPT Sahabat Guru. Baik, Sahabat Guru, terima kasih telah mengikuti video kami. Salam Sahabat Guru, berguru dan berbagi ilmu.